Good morning everyone. Morning Blessing kali ini kita akan sama-sama melihat tentang renewing your mind. Mari kita mulai membaca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya ingin baca dalam terjemahan New Living Translate. Don't copy the behavior and custom of this world. Jangan menyamai perilaku, karakter, model dari dunia ini. But let God transform you into the new person. Biarkanlah Tuhan mengubah hidupmu menjadi seorang pribadi yang baru. By changing the way you think. Dengan mengubah cara kamu berpikir. Then you will learn to know God's will. Sehingga kamu akan dapat belajar bagaimana kehendak Tuhan, which is good and pleasing and perfect. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Tuhan menciptakan manusia begitu sempurna. Antara lain, organ tubuh yang Tuhan ciptakan begitu sempurna adalah otak. Saudara tahu bahwa otak manusia adalah pusat kendali seluruh tubuh kita. Di dalam otak kita ada 100 juta sel saraf, neuron di dalam otak kita. Dan akibat otak ini, maka dia menghasilkan mind, pemikiran atau pikiran. Otak inilah yang menghadirkan pemikiran. Nah, saudara, kalau kita bicara pemikiran, berarti Tuhan juga menyiapkan sesuatu di dalam otak kita ini, hal-hal yang penting. Frontal cortex, bagian depan kepala kita. Frontal cortex ini seperti prosesor yang bekerja dalam 5 hal. Pertama, analyze, menganalisa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita rasa. Itu dianalisa di frontal cortex. Setelah analisa, fungsi kedua sebagai learn, sebagai belajar. Kita belajar dari bagian frontal cortex ini. Dan yang ketiga, evaluate. Setelah dianalisa, setelah belajar, maka kemudian dievaluasi di bagian otak kita ini. Kemudian choose, memilih di bagian otak ini. Setelah memilih, baru yang kelima, fungsi dari frontal cortex adalah decision, mengambil keputusan. Coba saudara lihat, pemikiran yang mempunyai 5 fungsi dalam frontal cortex inilah yang akan membuat kita akhirnya dapat mengerti manakah kehendak Allah. Dalam Amsal 23 ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Mengadakan perhitungan dalam dirinya sendiri, menganalisa, belajar, evaluasi, memilih, dan memutuskan. Begitulah diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang bisa memencet tombol reset di otak kita, sehingga akhirnya dengan seketika kita bisa menanggalkan behavior, perilaku manusia lama kita, perilaku dunia kita, dan kemudian kita memiliki perilaku yang baru, manusia yang baru. Ingat, tujuan kita menjadi pengikut Kristus adalah terus-menerus mengalami perubahan sampai kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Kita memiliki karakter Kristus dalam diri kita. Itu sebenarnya tujuan ketika kita mengikuti Tuhan. Ada perubahan, dan sekali lagi perubahan itu dimulai dari cara berpikir kita. Apa yang kita pikirkan, itu yang akan mengubah kita. Kalau kita berpikir hal-hal yang surgawi, maka percayalah kehidupan kita pun akan menjadi hal yang surgawi.
Tapi kalau kita biarkan pikiran kita memikirkan hal-hal yang duniawi, tidak heran kita pun memiliki perilaku duniawi, karakter duniawi, model duniawi. Mulailah berpikir yang baik. Filipi 4 ayat 8 ingatkan kita, semua yang baik, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Mari kita izinkan Tuhan menguasai pikiran kita dengan pikiran-pikiran surgawi. Ketika pikiran kita dikuasai oleh pikiran surgawi, maka kita akan mengalami perubahan. Tidak lagi sama, serupa dengan dunia ini. Baik karakter, baik perilaku, baik model dunia ini. Dan kita mengalami perubahan menjadi serupa dengan Kristus. Pastikan pikiran kita terbuka untuk diisi oleh firman Kristus, oleh sesuatu yang ilahi, yang surgawi, sehingga akhirnya perubahan itu terjadi dalam hidup kita dan kita akhirnya dapat dengan mudah mengerti manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Selamat pagi buat kita semua. Selamat menikmati berkat yang baru yang Tuhan siapkan buat saudara, juga buat saya. Amin.